Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia, sebenarnya apa sih yang membuat anak bisa berkembang? Tapi ada juga loh yang membuat anak justru enggan berkembang. Ini faktornya macam-macam. Ada yang mungkin bisa datang dari lingkungan, bisa juga datangnya justru dari orang tua. Ini yang membuat anak punya mental block untuk bisa mengembangkan dirinya, justru cenderung membatasi dirinya dengan apa yang harusnya dia lakukan. Kenapa ini bisa terjadi? Apa yang harus dihindari agar ini tidak terjadi? Ini yang akan kita bahas bersama psikolog kita dan Mbak Ayu Sutomo. Langsung kita sapa yuk, Mbak Ayu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, baik Mbak Ayu. Mbak Ayu, hari ini kita ngobrol tentang mental block pada anak. Sebenarnya mental block itu apa sih Mbak Ayu? Mental block itu apa gitu kan ya? Satu kondisi atau situasi di mana kemudian individu menjadi kesulitan dalam mengambil keputusan atau menjadi tidak produktif gitu. Kemudian yang diakibatkan oleh bisa pengalaman dia di masa lalu, bisa juga beberapa aspek lainnya, capek, lelah ataupun yang lain-lain begitu kan ya, sehingga pada akhirnya ya membatasi individu untuk berkembang begitu. Ini membuat orang jadi sulit untuk mengeksplorasi diri. Ini sebenarnya bisa terjadi karena faktor eksternal atau sebenarnya dari internal saja sudah bisa memunculkan si mental block ini? Iya, jadi internal eksternal bisa gitu kan ya, apalagi kalau misalnya internal biasanya faktornya karena capek, lelah, kemudian ada lelah secara fisik, lelah secara mental gitu kan, ada pekerjaan yang mental load-nya banyak, kemudian yang mungkin secara fisik juga sangat menyita gitu kan, atau kemudian juga ada faktor-faktor dari luar, apalagi kalau misalnya beliefs-nya itu muncul dari orang-orang terdekat yang paling berperan dalam mengambil atau dalam memberikan belief system pada anak begitu. Oke, kalau kita bicara tentang belief system, ini berkaitan nggak sih terhadap suatu hal yang mungkin kayaknya sebenarnya dibilang lumrah juga enggak ya, tapi sering terjadi. Misalkan saat anak tidak bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik, orang tua terkesan bicara cenderung, kamu kok nggak bisa sih kayak gitu aja, atau bahkan mungkin ada yang sedikit lebih kasar, kok kamu bodoh sekali sih gitu. Akhirnya label-label ini membuat anak sulit berkembang dan meyakini bahwa apa yang dilabeli orang tuanya benar. Betul. Sebenarnya di sini nggak sih Mbak Ayu? Iya. Makanya sebagai orang tua kan sebenarnya kita harus sangat hati-hati pada saat kita mengkomunikasikan apa yang kita sampaikan pada anak. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh orang tua itu akan menjadi internal working model dari anak yang anak yakini, anak percayai, dan kemudian seringkali juga menjadi inner voice di dalam diri anak gitu kan, yang pada akhirnya mempengaruhi sikap, perilaku, pengambilan keputusan, dan tentunya adalah keinginan atau kemauan anak, keinginan anak, serta kemampuan anak untuk mengembangkan potensinya menjadi lebih luas begitu. Oke, kalau misalkan ini sempat terjadi gitu dan tanpa sadar, dan kita juga nggak sadar bahwa ternyata itu bisa sejauh itu loh dampaknya. Apa yang bisa kita lakukan untuk paling tidak meminta maaf dan meyakinkan bahwa apa yang kemarin mama atau ayah bicarakan tuh nggak bener loh, itu hanya bagian dari emosional. Apakah anak bisa menerima dengan semudah itu? Bisa jika kemudian dikomunikasikan. Tadi Dika sempat bilang, perlu nggak bisa dengan minta maaf gitu kan ya? Bisa, memang itu yang harus dilakukan. Yang kedua adalah kemudian memvalidasi pemahaman anak atas apa yang disampaikan oleh orang tua. Jadi dikonfirmasikan atau di cross check dulu perasaan anak seperti apa gitu. Bener nggak kamu ngerasa jadi nggak bisa? Kamu ngerasa karena kata mama bilang kamu nggak akan bisa untuk melakukan sesuatu, kamu jadi ngerasa kamu nggak bisa untuk melakukan sesuatu. Kalau kemudian anak bilang, iya aku jadi sulit, tapi semua bilang aku nggak bisa gitu kan. Nah dari situ sebetulnya orang tua bisa kemudian mengambil sikap untuk kemudian mengganti pemahaman tersebut. Caranya seperti apa? Disampaikan kepada anak bahwa kemarin kemarin mami minta maaf, kemudian mami sampaikan itu salah gitu kan, sehingga pada akhirnya mami keluar kata-kata tersebut, tapi sebetulnya enggak. Lalu paparkan juga kepada anak bukti-bukti bahwa anak mampu untuk melakukan itu. Jadi ya maaf ya, kemarin di bidangnya itu mami ngomong begitu, tapi sebetulnya mami tahu kamu bisa, di PR yang ini kamu bisa, PR yang ini kamu bisa, melakukan ini bisa. Maaf ya untuk yang itu kemarin, supaya kita bisa lagi, yuk kita perbaikin sama-sama. Nah itu bisa dilakukan. Oke. Akan lebih sulit tidak saat itu terjadi pada anak remaja kita? Apakah perlu lebih panjang lagi prosesnya? Iya, akan lebih panjang prosesnya karena kalau di remaja kondisinya adalah sudah ada belief system, kemudian remaja itu sendiri kan ada satu masa di mana secara fisik dan psikologis sedang melakukan banyak penyesuaian gitu kan. Secara fisik dia tumbuh dari anak-anak menjadi remaja, banyak proses hormon yang berpengaruh, kemudian hormon tersebut mempengaruhi fungsi kerja otak dan pada akhirnya berpengaruh terhadap perilaku. Belum lagi juga ada
secara sosial tugas perkembangannya adalah mencari jati diri, kemudian ada juga tugas masa-masa di mana sangat konformitas dengan teman-temannya, atau apa kata teman itu diikutin gitu kan. Jadi lebih penting kadang-kadang ya. Lebih penting, sehingga pada akhirnya lebih kompleks pada saat mau meluruskan hal tersebut begitu. Oke, dan bisa jadi kalau di remaja itu sudah berlangsung terlalu lama begitu. Ya, posisinya sudah berlarut, jadi perlu proses, perlu effort yang lebih juga gitu ya. Dan ini berarti akan memengaruhi juga dong cara penerimaan dia terhadap respons dari orang lain. Saat dia sering sekali mendapatnya dari orang tuanya, dia akan lebih antipati tidak dengan respons dari orang lain saat dia harus berinteraksi. Oke, kemungkinannya iya, karena gini, sebetulnya relasi yang dibangun oleh orang tua dengan anak gitu kan, ya, model relasi yang dibangun oleh orang tua dan anak itu adalah fondasi bagi setiap anak untuk kemudian memaknai setiap relasi yang dia hadapi di luar lingkungan keluarganya. Ketika relasi yang tumbuh antara orang tua dengan anak adalah relasi yang penuh kepercayaan, relasi yang aman, relasi yang menyamankan, relasi yang membangun kepercayaan diri dia, maka ketika dia berinteraksi di luar, sedikit banyak modalitas itu yang kemudian keluar dia bawa. Tapi bayangkan kalau sebaliknya, itu gimana coba? Iya. Jadi serem juga ya, bisa jadi anak kita nggak siap untuk menghadapi. Jadi mental block itu tadi. Iya, itu dia. Nanti kita bahas lebih jauh lagi dengan narasumber kita ya, Bayu ya. Kita harus jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, Keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang mental block pada anak, dan kita akan coba berbincang dengan salah satu anak dan juga orang tuanya yang mungkin bisa sharing tentang tema kita hari ini. Ada Sisko dan juga Ibu Rahel. Langsung kita sapa. Halo Ibu Rahel dan juga Sisko, apa kabar? Halo, kabar baik. Oke, hari ini kita ngobrol tentang mental block. Mental block ini bisa datang ataupun bisa terjadi pada anak dari berbagai aspek, dari berbagai pihak juga gitu. Untuk Sisko sendiri, pernah tidak mengalami suatu hal yang sifatnya judgement yang akhirnya membuat Sisko merasa tidak nyaman dengan lingkungannya atau bahkan tidak mau melakukan suatu hal dan berkembang? Tahu ya, saya karena berbeda agama, jadi kalau misalnya berbeda agama itu terkadang teman-teman aku, tapi ini sih dulu ya, kadang ngalamin aku gitu, malah kayak musuhin, terus aku jadi kayak udah deh jangan main, gak usah main lagi deh, lagi pula kalau main. Oke, jadi karena ada perbedaan, akhirnya mungkin teman-temannya merasa kayaknya nggak nyaman nih main dengan Sisko, akhirnya dijauhin. Nah, saat itu Sisko sendiri nyaman tidak dengan kondisi itu? Apakah Sisko mencoba mendekati teman-temannya untuk main bersama, atau justru Sisko sendiri membatasi diri untuk tidak bermain dengan mereka? Kalau misalnya nggak mau menerima perbedaan, ya udah, jadi lama-lama aku batas diri untuk main sama mereka. Oke, Ibu Rahel melihat kondisi ini di lingkungan Sisko sendiri dan akhirnya Sisko membatasi diri untuk bermain dengan teman-temannya. Apa yang Ibu Rahel lakukan atau apa yang Ibu Rahel tanamkan dan memberi pengertian pada Sisko terhadap kondisi yang harus dihadapi? Memahami situasi, kenapa sih ada orang yang seperti itu ke kami gitu ya, terutama yang sering dialami anak-anak saya kan masalahnya adalah di agama gitu. Mereka dianggap berbeda dengan kebanyakan, akan selalu ada orang seperti itu, akan selalu ada, dan mungkin yang sebaliknya pun ada orang dari agama kami memandang mereka seperti itu juga ada. Jadi kalau saya selalu bilang kita nggak bisa ngontrol orang lain. Ketimbang kita ngontrol orang lain, lebih baik kita kontrol diri kita sendiri gitu. Jadi mereka ya harus berbesar hati dan mereka harus selalu mau untuk menunjukkan bahwa kita tuh nggak seburuk yang kalian pikir gitu. Jadi ya tetap jadi diri sendiri dan nggak perlu jadi dendam. Saya juga nggak akan maksa mereka untuk ya sudah cari aja yang lain. Toh saya bisa berpikir bahwa anak-anak tuh pasti bisa menyelesaikan dengan caranya mereka masing-masing lah. Baik,
Bayu, kalau melihat apa yang Sisko hadapi di lingkungannya, diskriminasi, lalu judgment dari teman-temannya, sampai dia tidak mau ditemani lagi ya. Yang awalnya tadinya masih mau untuk mendekati, akhirnya justru membatasi diri. Oh ya, mereka kayaknya emang nggak mau bermain dengan saya dan saya nggak usah lagi untuk mendekati mereka. Ini termasuk mental block nggak sih, Mbak Ayu? Kalau kemudian berada dalam setting situasi seperti itu, apa yang dilakukan oleh Ibu dan Sisko sih sudah tepat ya, karena memang betul kita nggak bisa kontrol lingkungan eksternal gitu kan. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kemudian kita mengelola apa yang kita pikir, kemudian mengelola perilaku kita untuk pada akhirnya melakukan sesuatu yang lebih bermakna dan membawa kebaikan serta kesejahteraan mental bagi kita. Akan menjadi mental block ketika hal tersebut kemudian digeneralisir pada lingkungan-lingkungan yang lain. Artinya adalah ketika atas hal tersebut kemudian membuat anak merasa takut untuk bergaul ke yang mana, padahal kan situasinya adalah hal atau situasi yang berbeda gitu. Nah, sebetulnya untuk mengatasi kalau itu tidak terjadi gitu, artinya sebetulnya anak cukup mampu untuk membedakan bahwa hanya lingkungan ini yang seperti itu, di yang lain itu tidak, sehingga saya tidak perlu untuk khawatir dan takut sehingga pada akhirnya menjadi tidak produktif karena pengalaman di masa lalu. Karena hal yang dulu adalah it was gitu kan, itu sudah berlalu dan sekarang adalah lingkungan yang berbeda. Kalau tadi melihat Sisko juga sih sebetulnya terlihat cukup memahami bahwa oh itu kan dulu ya, kalau sekarang udah enggak. Artinya sebetulnya punya insight bahwa dulu pernah ada perlakuan seperti itu gitu, sekarang sudah berbeda, maka sekarang ya enggak, bersama dengan teman-teman. Dulu ada lingkungan yang begitu, tetapi tidak semua lingkungan seperti itu. Nah, pemahaman-pemahaman itu sebetulnya yang sudah cukup baik gitu ya, bisa kita bilang sudah cukup baik untuk kemudian tidak membentuk pengalaman buruk pada akhirnya menjadi sesuatu yang dibawa dan menjadi mental block kita, begitu. Sisko, waktu kamu saat itu dalam kondisi seperti itu, akhirnya kamu membatasi diri. Nah, pernah nggak sih ada rasa takut untuk bergaul lagi dengan teman-teman lain dari lingkungan yang lain? Atau justru kamu memang sudah bisa memilah, oh mungkin yang tadi seperti Ibu Ayu bilang bahwa ini hanya teman-teman di lingkungan ini loh yang mungkin belum paham tentang perbedaan. Saya nggak akan takut untuk mencoba lagi bergaul di lingkungan yang lain. Setelah kayak di musim gitu sebenarnya biasa aja, nggak pernah ada kayak membatasi sama teman-teman yang lain yang berbeda lingkungan. Jadi aku selalu kayak mencoba itu, kalau misalnya mereka sama ya aku batasi juga. Tuh, aku nggak pernah takut untuk bergaul sama orang karena menurut aku semua orang itu selalu beda ya. Walaupun kembar juga pasti mereka ada sesuatu yang berbeda. Aku nggak pernah ngebatasi. Berarti kalau di sini yang harus jadi pondasi adalah fleksibilitasnya seseorang terhadap judgement ataupun terhadap label yang orang berikan. Dia harus lihat dari berbagai sisi gitu. Dan Sisko dari usia segini menurut Mbak Ayu sendiri kalau aku lihat sih sepertinya sudah sangat bisa fleksibel gitu melihat apa yang dia dapat, apa yang dia terima dari lingkungannya. Menurut Mbak Ayu seperti apa? Kurang lebih kalau kita lihat seperti itu ya. Kemudian mungkin itu bisa terjadi gitu kan ya, atas value atau nilai yang ditanamkan oleh orang tua gitu. Sehingga pada akhirnya Sisko bisa mendapatkan insight yang cukup baik terhadap kondisi ini. Karena memang orang tua menanamkan yang nggak bisa mengontrol orang lain. Respon ini bisa dibilang saya melihat Sisko tuh sudah sampai pada tahapan netral gitu dalam stimulus yang mungkin bagi sebagian orang bisa meninggalkan jejak emosi tertentu gitu. Ibu dan juga Sisko, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait tema kita hari ini kepada psikolog kita Mbak Ayu Sutomo, silakan. Saya ingin tanya sedikit, kadang saya suka bingung ya. Saya selalu berpikir mungkin anak-anak yang berperilaku seperti itu gitu ya, yang udah dari usia dini aja mereka udah memilah-milah seperti mengotak-ngotakan. Saya selalu berpikir mungkin itu datangnya dari keluarga. Tapi kadang-kadang saya juga nemuin yang ternyata orang tuanya nggak seperti itu, tapi anaknya bisa seperti itu gitu. Itu kenapa ya gitu? Lebih banyak faktor di mana gitu? Faktor apa yang bisa membuat anak, apalagi anak kan sebenarnya peniru ulung gitu ya, ternyata orang tuanya nggak gitu. Dari mana dia dapat insight itu, Mbak? Dari apa yang pernah kemudian terpapar pada anak. Ya, paparannya kan nggak hanya dari orang tua saja, mungkin dari guru, mungkin dari sekolah seperti itu kan, karena mungkin orang tuanya juga punya
beliefs dan value yang berbeda dengan guru di sekolah, dan ternyata guru di sekolah mungkin punya value yang berbeda juga dengan apa yang kita miliki, atau dari paparan media gitu kan, atau dari apa yang ia dengar gitu kan. Nah itu bisa menjadi input bagi anak untuk pada akhirnya bersikap tidak kurang tepat atau kurang sesuai dengan sebetulnya apa yang ideal harus dilakukan. Nah dalam kondisi ini sebetulnya orang tua lagi memainkan peranan penting, bahwa ketika ia mengetahui bahwa anaknya menampilkan perilaku yang sebetulnya tidak sesuai dengan value keluarga, itu kan PR bagi orang tua ya, untuk kemudian meluruskan, untuk kemudian mengembalikan gitu kan ke value yang tepat. Gini loh, kita sekeluarga nggak seperti itu dengar dari mana, itu kurang tepat, itu kurang sesuai. Nah itu mungkin yang bisa dilakukan oleh orang tua. Tapi kalau dapatnya dari mana, dari apapun yang terpapar ke anak, sangat mungkin untuk kemudian menginfluence anak, termasuk juga ketika pengaruh dari teman-teman sebaya yang lain. Mungkin orang tuanya yang tidak seperti itu, tapi ada temannya yang mungkin seperti itu, sehingga dia ikut-ikutan tanpa sebetulnya dia memaknai apa sih sebetulnya yang dia lakukan gitu. Ikut jiwa masa aja ya. Baik, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih banyak Sisko dan juga Ibu Rahel, semoga bisa berguna untuk diterapkan di keluarga ya. Tetap jaga kesehatan, sampai jumpa. Terima kasih, sampai Terima jumpa. kasih. Oke, kita masih akan lanjut lagi nih Keluarga Indonesia, tapi kita harus jeda dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, Keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih bahas tentang mental block. Nah, tadi kita bicara tentang anak, remaja. Ini mungkin ya makin besar usianya, mungkin paparan judgement-nya dia makin banyak juga, makin sulit gitu. Nah, bagaimana kalau ini sudah jadi satu hal yang menahun, sudah jadi satu hal yang tumbuh gitu di dalam diri anak yang sudah tumbuh menjadi dewasa, masih bisa diubah nggak sih Mbak Ayu? Sangat mungkin untuk diubah, tapi memang membutuhkan kemauan besar dari individu tersebut untuk berubah. Karena sebetulnya dalam proses terapi 60% keberhasilan, 60-70% adalah berdasarkan keinginan besar dari klien, serta munculnya insight itu sangat dipengaruhi cepat atau lambatnya dari keinginan besar dari klien atau dari individu tersebut begitu kan ya, ditambah juga dengan mungkin effort yang cukup panjang dan diskusi dan effort serta dialog yang cukup panjang gitu. Oke, kalau kita bicara tentang mental block, apalagi kalau kita sudah masuk ke dunia profesi, ini kan juga jadi tantangan yang luar biasa. Kalau misalkan bicara tentang pekerjaan dalam rumah, mungkin masih bisa ada yang ganti lah gitu ya, kita masih bisa mempekerjakan asisten rumah tangga. Tapi kalau untuk hal-hal yang sebenarnya profesi dan punya peluang lebih besar, misalnya orang punya di bidang marketing gitu ya, dia bidang ilmunya itu, tapi dia biasa mengerjakan di sub tertentu. Saat di bidang yang lain dia punya kesempatan, dia enggan, dia ngerasa saya nggak mampu, bukan bidang saya. Itu apakah bisa disebut mental block, dan apa yang harus dia lakukan untuk bisa mendobrak itu, bahwa meyakini dirinya bahwa saya mampu? Oke, kalau dibilang mental block, ketika memang dia meyakini bahwa kayaknya saya nggak bisa deh, saya tidak akan pernah mampu, saya nggak bisa untuk melakukan ini begitu kan ya. Bisa jadi iya begitu. Kemudian apa yang harus dilakukan gitu? Yang harus dilakukan adalah melakukan proses reframing, tapi sebelumnya itu dicari dulu sebetulnya core-nya apa yang membuat dia meyakini bahwa dia tidak akan mampu melakukan hal tersebut, hal lain di luar hal yang sudah dia lakukan selama bertahun-tahun ini. Walaupun gitu kan, pada sebenarnya dalam kondisi yang berkaitan gitu kan. Apa yang membuat dia memiliki keyakinan tersebut bahwa dia tidak akan mampu? Pengalaman sebelumnya kah? Kemudian ada orang yang significant others yang penting yang kemudian menyampaikan itu ke dia kah gitu kan, bisa jadi orang tua, bisa jadi teman, bisa jadi atasan kalau dalam pekerjaan gitu konteksnya gitu kan ya. Mungkin pernah bertemu dengan relasi atasan bawahan yang kurang pas, kurang sesuai, sehingga pada akhirnya menjatuhkan mental orang yang bersangkutan ini gitu kan ya. Nah kemudian itu di-re-evaluate, apakah beliefs yang masuk ke dalam diri dia itu masih tetap relevan dengan situasi yang sekarang. Hal-hal apa saja yang dia ragukan, kenapa dia ragu, benar atau tidak keraguan dia tersebut, itu di cross check dan divalidasi. Benar nggak ini? Ini tepat atau tidak? Kalau tidak tepat, apakah masih mau mempertahankan value yang tidak tepat tersebut? Nah itu yang harus ditanyakan gitu. Nanti kan biasanya akan muncul insight, oh ya kayaknya ini salah deh, atasan saya dulu pernah ngomong saya nggak akan mampu di bidang yang lain selain yang ini. Tapi
apakah 100% benar apa yang Ya. disampaikan oleh atasan. Jadi di cross check berdasarkan fakta-fakta, dan itu biasanya butuh dialog yang panjang tuh untuk pada akhirnya membuat individu tersebut meyakini bahwa oh ya, apa yang saya yakini saat ini ternyata udah nggak tepat ya dengan kondisi saya yang sekarang. Dulu mungkin orang pernah bilang begitu ke saya karena saya anak baru, belum punya skill, belum punya pengalaman, sehingga ketika dikasih pekerjaan yang baru kemudian dibilang kamu tidak mampu, dan itu tertempel terus menjadi belief system di dia. Tapi di cross check lagi, oh sekarang kamu kerjanya udah tambah lama, udah 3 tahun, udah 5 tahun, skill kamu makin banyak, apakah itu masih tetap tepat untuk kamu pertahankan? Nah itu dialog-dialog gitu tuh yang bisa dibangun antara kita dengan pasien untuk kemudian menimbulkan insight, oh ya, yang saya yakini sepertinya mental blocknya kurang tepat. Oke, nah faktor apa yang membuat mental block itu bisa menetap selamanya atau yang sementara? Faktor apa yang benar-benar kayaknya ini jadi faktor yang paling sulit untuk bisa diubah cara pandangnya terhadap kondisi tersebut? Iya, karena sebetulnya ketika udah berkaitan dengan belief system ya, itu yang sulit ya? Itu agak sulit karena memang individu sudah meyakini bahwa itu adalah yang benar terjadi gitu. Walaupun sebenarnya yang dia yakini belum tentu benar gitu kan. Nah, itu sebetulnya menjadi sulit karena memang dia meyakini hal tersebut. Dan kadang-kala ada 1-2 fakta yang kemudian terjadi dan mendukung hal tersebut. 1-2 fakta, padahal faktanya harusnya dievaluasi dari seluruh fakta yang terjadi. Tapi karena di generalisasi, over generalize gitu kan, akhirnya seolah-olah semua yang terjadi itu ya sama seperti itu gitu. Nah, itu yang kadang-kala memang agak sulit gitu untuk mengubahnya gitu. Nah, tapi kemauan individu untuk berkembang, kemudian keinginan dia untuk kemudian menjadi lebih baik dan lebih maju, melihat ke dalam sebetulnya apa yang menghambat dia, itu akan sangat membantu prosesnya. Oke, jadi sebenarnya ini harus ya tadi sistemnya yang diubah ya, nggak cuma orang ini sendiri, karena yang ada di circle dia juga harus mensupport, harus mendukung dia untuk berkembang. Tapi memang kita nggak bisa rely on sama eksternal kan. Kita nggak betul. bisa selama-lamanya menggantungkan. Kalau orang di eksternalnya itu kebetulan adalah individu-individu yang cukup suportif untuk kita, itu bisa. Tapi ketika memang tidak ada yang kemudian kita bisa sandarkan, kita bisa bersandar gitu kan, ya mau tidak mau yang dilakukan adalah kita mengelola apa yang kita pikir agar itu mempengaruhi perasaan dan pada akhirnya mempengaruhi output perilaku kita gitu. Karena semuanya sebenarnya adanya dalam diri ya. Balik lagi di situ, mau berubah nggak, mau dobrak nggak bloknya, mau dobrak nggak, mau berubah nggak gitu kan, mau mengembangkan diri nggak, merasa nggak bahwa kamu kok gini-gini aja, nggak pingin, atau kok saya gini-gini aja ya, sepertinya saya pengen mencoba tapi saya punya ketakutan, apa yang membuat saya takut gitu. Merasa nggak kalau ini malah jadi menghambat kamu? Nah biasanya insight-insight gitu yang akan membawa individu untuk kemudian melakukan melihat ke dalam diri dan pada akhirnya melakukan perubahan dalam diri. Oke, semoga kita terhindar dari kondisi ini, bisa jadi orang yang terus mau mengembangkan diri dan tidak membatasi diri. Mbak Ayu, makasih banyak ya. Bisa berbagi terus di Kumpul Keluarga ya Mbak Ayu ya. Oke, Keluarga Indonesia, sekian nih perjumpaan kita hari ini. Semoga ini bisa jadi insight yang positif untuk keluarga Indonesia di rumah. Saya Setia Dika pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 5M dan sampai jumpa.